Anda memikirkan cara mengelompokkan data secara otomatis? Hai, perkenalkan, nama saya Nur Fitriyanti. Pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan cara mengelompokkan data secara otomatis menggunakan algoritma K-means agar mudah dipahami. Apakah kalian tahu apa itu clustering? Clustering merupakan kategori unsupervised learning. Clustering membantu kita dalam mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang sama. Bayangkan kalian memiliki data pembelian online. Nah, dari data pembelian online ini kita dapat mengelompokkan data tersebut berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, ataupun pola pembelian pelanggan. Mengapa clustering itu penting? Clustering membantu kita dalam memahami data dengan lebih baik. Menggunakan clustering, kita dapat menemukan pola ataupun tren data tersembunyi. Salah satu algoritma yang biasa digunakan dalam clustering adalah K-means. K-means membantu kita dalam membagi data ke dalam K kelompok tertentu. Nilai K ini biasanya kita tentukan di awal. Algoritma ini bekerja dengan mengoptimalkan pengelompokan dengan meminimalkan jarak antar data dalam satu kelompok dan memaksimalkan jarak data antar kelompoknya. Contoh penggunaan algoritma K-means ini biasanya kita gunakan salah satunya dalam melakukan segmentasi pelanggan. Kita dapat melakukan pengelompokan pelanggan, misalkan kita dapat mencari pelanggan yang loyal, kemudian pelanggan yang tidak loyal, ataupun pelanggan yang berpotensi untuk tidak memperbaharui layanannya. Kemudian kita juga dapat menggunakan algoritma K-means ini untuk melakukan pengelompokan dokumen. Misal kita akan mengelompokkan dokumen dengan yang memiliki kategori yang sama sehingga nantinya memudahkan kita dalam mencari dokumen tersebut. Sebelumnya kita telah membahas apa itu algoritma K-means dan mengapa algoritma ini penting. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah algoritma K-means. Langkah pertama adalah inisialisasi sentroid. Pertama, kita perlu menentukan nilai K. Nilai K ini menunjukkan jumlah kelompok atau jumlah klaster yang kita inginkan dalam sebuah data. Kemudian, kita perlu memilih K titik data secara acak sebagai sentroid awal. Sentroid merupakan pusat dari data pada setiap klaster. Langkah kedua adalah menetapkan data ke sentroid terdekat. Untuk setiap titik data, hitung jaraknya ke setiap sentroid. Misal, kita memiliki 3 klaster. Misalkan ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Untuk setiap data yang kita miliki, kita akan coba hitung. Misalkan data ke A, ini dia lebih dekat kemana? Ke klaster 1, klaster 2, atau klaster 3. Misal, data pertama ini paling dekat ke klaster 3. Maka pada iterasi pertama ini, klaster untuk data pertama adalah C3. Langkah ketiga adalah memperbaharui sentroid. Hitung rata-rata dari setiap data yang ada pada setiap klasternya. Nah, dari hasil rata-rata itu selanjutnya didapatkanlah titik baru sebagai sentroidnya. Oke, untuk langkah keempat, ini kita akan melakukan looping. Kita akan mengulangi langkah kedua dan langkah ketiga sampai terjadi konvergensi. Yang artinya tadi kan terakhir kita sudah menentukan sentroid baru nih. Nah, kemudian kita ulangi lagi ke langkah 2, yaitu petakan setiap data yang ada kepada setiap klaster atau kepada sentroid-sentroid yang baru ini. Kemudian nanti kita hitung kembali rata-rata dari setiap sentroidnya, didapatkanlah sentroid baru, kemudian diulangi lagi prosesnya. Hal ini akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi data yang berpindah klaster. Misal, tadi kan data yang pertama ini termasuk ke dalam klaster ketiga. Kemudian pada iterasi yang kedua, data pertama ini berpindah nih klasternya menjadi klaster kedua. Diulangi lagi iterasinya sampai data pertama ini atau data-data yang lainnya juga tidak berpindah klaster. Nah, ada beberapa hal penting nih yang perlu kita ketahui. Pada langkah pertama tadi, kita kan menentukan titik sentroid. Nah, titik-titik sentroid ini dipilih secara acak. Nah, pemilihan titik data sentroid secara acak ini akan mempengaruhi hasil pengelompokan. Pada langkah kedua,
ada berbagai rumus untuk menghitung jarak antar data terhadap pusat data. Salah satunya yang paling umum digunakan adalah Euclidean distance, tapi selain Euclidean distance, kita juga dapat menggunakan algoritma lain, contohnya Manhattan dan lain sebagainya. Untuk memberikan pemahaman lebih baik, saya ingin menunjukkan simulasi menggunakan augmented reality. Pertama, siapkan smartphone kalian. Selanjutnya, silahkan scan QR code yang ada di samping. Nah, ada link. Nah, silahkan dibuka linknya. Nah, link tersebut akan membawa kalian menuju akun Instagram. Oke. Nah, sekarang setelah terbuka Instagramnya, silahkan arahkan kamera kalian ke gambar scatterplot yang ada di samping. Nah, sekarang kalian menyaksikan bagaimana algoritma K-means ini mengelompokkan data secara visual dan interaktif. Dapat dilihat, sentroid-sentroid ini bergerak dan data berpindah kelompok pada setiap iterasinya. Nah, sentroid ini akan terus diperbaharui pada setiap pengulangan, pada setiap iterasi. Hal ini akan terus diulang sampai dengan pengelompokan data ini tidak lagi berubah secara signifikan atau setelah beberapa iterasi. Baik, itulah penjelasan saya mengenai cara kerja dari algoritma K-means atau clustering. Nah, sebelum selesai videonya, saya punya sedikit kuis nih. Di layar kalian melihat ada gambar scatter plot, kemudian ada data yang saya bulati warna merah. Nah, sekarang kira-kira nih, data yang berwarna merah itu termasuk ke dalam cluster berapa? Ya, berdasarkan materi ini dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih.